secara biologi yang biasa disebut sebagai bioremediasi. Jadi sebetulnya bioremediasi ini hampir sama sih dengan proses-proses yang lain. Itu suara saya putus-putus ya? Enggak? Pak. Hah? Baik, oke. Jadi teknik yang bioremediasi ini sama dengan yang lain sebetulnya ya. Prinsip teori ini sama. Sama seperti misalnya pada prinsipnya kan ini memanfaatkan mikroorganisme lalu memanfaatkan tumbuhan ya toh. Kalau mikroorganisme berarti ini sama prosesnya dengan proses dekomposisi secara biologi untuk bahan yang lain. Misalnya bahan organik yang tidak berupa tanaman, misalnya berupa lignoselulosa gitu ya. Anda membuat kompos, itu ya sama nanti. Cuman bioremediasi kan ini diterapkan pada tanah yang dia terkontaminasi oleh bahan organik. Gitu ya. Jadi bioremediasi kalau sering Anda dengar kan pasti di industri-industri minyak dan gas gitu ya. Yang tanah itu ternyata terkontaminasi dengan unsur-unsur hidrokarbon, dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya bioremediasi itu mendekomposisi bahan organik yang ada di tanah itu. Gitu ya. Apakah tanahnya terdekomposisi? Ya enggak. Yang terdekomposisi adalah bahan organiknya. Karena bahan organik itu yang di dalamnya banyak kandungan fungsinya itu mencemari tanah gitu ya. Nah, nanti prinsip teorinya akan jadi sama. Nah, karena dia prinsipnya kan memanfaatkan mikroorganisme, artinya bagaimana cara kita menumbuhkan mikroorganisme pada bahan yang itu mengandung bahan organik. Yang kita tahu bahwa bahan organik itu substrat bagi mikroorganisme ya, substrat atau makanan lah gitu ya, bagi mikroorganisme. Jadi nanti prinsipnya sama. Nanti kita memanfaatkan selain mikroorganisme juga tumbuhan yang biasa disebut sebagai fitoremediasi. Anda sering dengar ya, fitoremediasi ya. Ini ada, ini prosesnya kalau ini nanti bisa, ini kan bisa anaerob, gitu ya. Kalau ini fitoremediasi, oke ya, ini bisa fitoremediasi. Oke, prinsipnya itu. Nanti kita lihat bagaimana kok bisa dia. Kalau ini sudah jelas lah ya. Ketika ada bahan organik, pada kondisi lingkungan yang pas, mikroorganisme dapat mendekomposisi bahan organik. Itu clear. Saya kira udah panjang lebar gitu bahas ya. Sering kita bahas gitu ya. Lalu nanti medianya itu biasanya ini diremediasi. Ini tanah, lumpur, air tercemar, airnya ada di bahan gitu ya. Lalu teknik ini dilakukan dengan menambahkan nutrien dan kebersihan lingkungan. Tentu saja ini ya, biasanya kita memang kalau menggunakan atau memanfaatkan mikroorganisme untuk mendekomposisi itu ya selalu kita siapkan nutriennya. Lalu bagaimana kita mengkondisikan lingkungan? Ini kan kemarin macam-macam ya, ada pH, ada suhu, ya toh, terus kadar air. Ini harus dijaga supaya dia bisa hidup. Di samping kita suplai nutrien. Bioremediasi prinsipnya akan jadi sama. Kita nanti. Oke. Penerapan bioremediasi ada dua. Ada dua ya. Dia bisa itu, dia bisa ex situ. Artinya ketika ada lahan tercemar, tanah tercemar, dia bisa dilakukan in situ di lokasi itu ya.
in situ di lokasi tersebut atau ex situ. Ex situ di luar lokasi tercemar. Kalau di luar lokasi tercemar, maka dia diperlukan proses ekskavasi, baru pengolahan, dikerok dulu, baru dibawa. Gitu ya. Nah, in situ yang di lokasi itu ada beberapa teknik. Yang paling sering digunakan adalah bioventing dan biosparking. Meskipun ada beberapa yang kayak land farming, bioreaktor, sirkulasi tanah, itu bisa juga di ini. Tapi biasanya ini yang jadi land farm itu bisa dua, bisa di ex situ maupun ex situ. Gitu ya. Nah, ex situ ini lebih proses secara seperti gitu ya, mirip seperti ketika kita membuat proses composting untuk yang ex situ. Untuk yang ex situ. Jadi ada bioventing, ada bioventing. Ini yang biasa digunakan. Nah, apa sih sebetulnya bioventing itu? Saya ke in situ dulu sebelum ke ex situ. Oke, ini yang in situ. In situ artinya bahwa teknik ini digunakan untuk mengolah atau penyisian polutan tanah pada lokasi lahan yang tercemar. Ya, prinsipnya ini sebetulnya. Jadi di dalam tanah siapin makanan bagi mikroorganisme, kita suplai mikroorganisme, ya. Ini adalah nutrien ini biasa disebut anunya sih, apa namanya itu? Ada nitrogen, fosfor, CaMG, lalu ada ya foodnya adalah kontaminan, lalu ini ada mikroorganisme. Nah, ini bisa disebut suplemennya ya. Ini suplemen. Kemudian foodnya, food untuk mikroorganisme adalah kontaminan itu sendiri. Jadi ketika membuat bioremediasi, Anda mesti ingat bahwa yang Anda olah itu adalah tanah yang tercemar oleh bahan organik. Oke ya. Bioremediasi itu adalah untuk mengolah tanah yang tercemar oleh bahan organik. Jika tanah yang tercemar oleh bahan anorganik, ya nggak bisa pakai remediasi. Gitu ya. Pakai bioremediasi nggak bisa. Misalnya tanah apa? Misalnya yang tercampur OB batu bara. Biasanya kalau batu bara itu kan ada tuh di tumpukan waste mereka. Jadi ketika proses ekskavasi ambil batu itu kadang-kadang ya apakah itu ketika penyisian batuan penutup atau apa namanya topsoil itu kadang-kadang ada yang di dalamnya itu ada tanah yang kecampur dengan batu bara. Nah, itu biasanya nanti ditumpuk di waste jam, di topsoil, kalau kemudian overburden itu ditumpuk di sebuah area yang disebut sebagai waste jam. Di waste jam itu kecampur, tuh bolak-balik. Ada yang tanah kecampur batu bara, ada yang ya macam-macam gitu ya, macam-macam. Maka tanah itu dia tercemarnya bukan tercemar bahan organik, tapi tercemar oleh bahan anorganik. Logam-logam berat yang ada di dalam tanah itu mencemari tanah tersebut. Gitu ya.
Maka ketika itu digunakan bioremediasi pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Dia tidak ada food. Dia tidak ada food. Meskipun mau dikasih nutrien sama mikroorganisme di tanah tersebut, ya nggak bisa hidup. Artinya mikroorganisme nggak bisa hidup karena dia tidak ada food. Maka bioremediasi itu dilakukan pada tanah yang tercemar dengan bahan organik. Gitu ya. Jadi ada prinsipnya 3 ini. Kita akan menghidupkan mikroorganisme untuk mendekomposisi kontaminan dengan menambahkan nutrien. Gitu ya. Prinsipnya ini. Jika itu tidak ada 3 ini ya, nggak akan bisa terjadi. Yang dinamakan bioremediasi tidak akan terjadi. Apakah itu in situ maupun ex situ. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, prinsipnya itu ya. Jadi saya mau membioremediasi lahan tercemar yang di dalamnya ada merkurinya Pak, ya nggak bisa. Ya. Nah, nanti itu bisa dengan menggunakan fitoremediasi gitu. Nanti kita lihat ya. Fitoremediasi ini fleksibel. Apakah dia organik, apakah dia anorganik, dia oke banget gitu ya. Oke. Yang kita bahas adalah bioremediasi. Maka ini faktor pembatasnya adalah dia itu tercemar oleh bahan organik. Selain itu ya jangan Anda gunakan metode ini. Teknik yang pertama adalah bioventing. Kalau Anda masih ingat minggu kemarin itu ada soil vent apa namanya? Soil venting sama itu ya, air sparking. Nah, bioventing ini sama sebetulnya, kurang lebih apa namanya? Tekniknya hampir sama dengan soil venting. Hanya saja kalau kemarin kan secara fisik ya, soil venting itu ya. Soil venting itu kan dengan mengembuskan apa namanya di dalamnya kita vakum, kita sedot menggunakan blower untuk gas-gas yang sifatnya volatil tersebut. Dia posisinya ada di zona Vandos. Oke ya, zona Vandos itu kemarin sudah saya jelaskan saya kira ya. Zona Vandos itu zona di atas saturated zone, di mana di dalamnya itu ada rongga-rongga. Apakah rongganya itu diisi oleh air, diisi oleh udara, dia itu apa namanya tergantung cuaca. Musim kemarau air sedikit maka rongga itu diisi oleh udara. Lalu tentu saja sesuai dengan tinggi muka airnya ya, tinggi muka air tanahnya ya, tinggi muka air tanah dangkal kalau yang itu. Lalu tergantung juga ketika musim penghujan maka akan diisi oleh air. Nah, itu zona Vandos. Lalu remediasi untuk yang bioventing, bioventing ini in situ, yang satu dia in situ. Lalu teknik yang digunakan adalah remediasi. Artinya bioremediasi. Dia menggunakan bantuan mikroorganisme yang menggunakan mikroorganisme endogenes untuk mendegradasi kontaminan organik polutannya yang terjadi atau terasumsi dalam tanah. Gitu ya. Lalu di teknik bioventing ini disupport udara ke dalam zona Vandos, unsaturated, menggunakan sumber injeksi dengan ditambahkan nutrien. Ingat ya, yang ditambahkan adalah nutrien. Foodnya nggak perlu, karena foodnya sudah ada. Oke ya, yang diinjeksikan adalah udara. Udara ini apa? Supaya dia tetap aerob. Kenapa aerob? Ya supaya tidak muncul gas di dalam, karena itu ada di bawah tanah. Kelihatan nggak gambarnya?
Nah, kalau masih ingat kemarin yang soil venting, ini sama. Ini kan di zona Vados. Ya, posisinya ketika dia di dalam tanah dan dia ada polutan ini yang merah, kelihatan kan ya gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Hah? Tidak kelihatan? Terlihat ya. Ini yang warna merah ini adalah polutannya. Dia posisinya di zona coretan saya kelihatan? Coretan saya terlihat? Oke. Nah, teknik bioventing itu satu, kita menginjeksi menggunakan sumber injection well ke lokasi bioventing tersebut. Ke lokasi area tercemar ini. Di dalamnya diinjeksi dengan ini. Ini adalah injeksi O2 sama nutrien. Nutriennya apa sih? Ya makronutrien sama mikronutrien tadi. NPK, Mg, ya, Fe, gitu. Dimasukkan ke dalam sumber injeksi. Ini juga sama, ya. Di sini di sini. Lalu diharapkan apa sih? Di sini itu ada dekomposisi. Ya, diharapkan di dalam itu ada proses dekomposisi. Dekomposisi apa? Bahan organik. Kalau dia bukan organik, maka dia tidak bisa terdekomposisi. Ya, biasanya didominasi oleh pencemar-pencemar hidrokarbon. Gitu ya. Pompa misalnya pecah, lalu apa ya, tangki bahan bakar pecah di dalam sumur pengeboran minyak dan sebagainya. Gitu ya. Ini ketika Anda di dalam tanah berpotensi untuk kemana-mana sampai ke air tanah. Nah, proses dekomposisi ada di sini. Tentu saja ya. Ya. Lalu yang kedua ada sumur yang digunakan untuk menghisap ekses daripada proses dekomposisi ini. Sedikit banyak selalu pada proses dekomposisi ada pengapanya. Ini ada impuritisnya. Selalu begitu. Sorry. Ini biasanya pada proses dekomposisi bahan organik ini selalu ada impuritis. Pengotornya lah. Impuritisnya. Impuritisnya ini berupa gas. Nah, gas ini ketika dia terjebak di dalam area yang tercemar ini kan sangat berbahaya ya, gas itu ya. Ketika di dalam sini berbahaya. Ini bisa blow up, ini bisa meledak, bisa ya Pak. Artinya dia akan keluar gas tersebut dari dalam tanah dengan sendirinya yang tidak terkendali. Maka
ini fungsinya untuk injeksi O2, nutrien dan sebagainya, 2 ini. Yang satu ini untuk menghisap gas. Gas yang muncul ini fungsinya untuk menghisap. Kalau ini A, ini B, ini fungsinya beda. Kalau ini untuk menarik gas yang muncul dari proses dekomposisi bahan organik tersebut, impurities yang muncul itu ditarik menggunakan blower lalu masuk. Ya, tentu saja bayangan Anda kalau disedot begini, ini kan kayak di pompa ya, modelnya di pompa. Tentu saja ini kan nanti yang terpompa itu tidak hanya gas, pasti ada cairannya kan. Pasti di sini ini ada liquid. Ini ada gasnya juga. Nah, barulah yang ini proses vapor treatment. Ini untuk pengolahan gas. Ini pengolahan gas. Jadi gitu ya. Yang ini ada yang mau bertanya untuk bioventing? Untuk yang bioventing ada yang mau bertanya nggak? Oke. Kalau nggak ada, kira-kira instruksinya seperti inilah ya untuk bioventing ya. Ini ada, kalau ini ada blower berarti apa ini? Ini berarti untuk menghisap tadi itu gas maupun liquid untuk dibawa ke atas untuk di treatment. Ini naik ke atas. Oke. Yang lain itu adalah untuk mensuplai oksigen. Prinsipnya pokoknya O2, nutrisi. Masuk ke sini. Itu tadi ya. Lalu yang lain, yang satu untuk ini adalah sebetulnya detail daripada apa namanya well-nya, apa sumurnya. Jadi pipa sumur itu. Biasanya dilapisi ini ketika ini soil, ini biasanya dilapisi pasir atau apa namanya itu bentonit atau granit di sini atau semen di posisi sini. Ini supaya ini sebagai itu sebetulnya apa namanya jadi setiap pipa masuk itu harus ada casing wheel. Ini urutan casing wheel-nya. Ya, ini urutan casing wheel. Itu kalau bioventing pokoknya prinsipnya O2 dan nutrisi diinjeksi ke dalam tanah supaya dia bisa terdekomposisi, lalu eksesnya ditarik lagi menggunakan blower untuk kemudian ditarik ke atas di
lakukan pengolahan. Itu lokasinya di zona Vados. Lalu ada setelah bioventing adalah biosparking. Biosparking ini hampir sama seperti bioventing, hanya saja dia posisinya ada di zona jenuh atau saturated zone. Berarti dia ada di bawahnya ya. Dia ada di bawahnya. Di bawah zona Vados. Prinsipnya hampir sama sebetulnya. Namanya juga bio ya. Kalau di dalamnya ada bio, berarti dia ini menggunakan proses biologi. Yang baru gabung, silakan aktifkan video Anda ya. Kalau nggak aktif, saya remove. Yang baru gabung tadi barusan ada sekian puluh orang, silakan aktifkan video Anda ya. Lalu, oke, ada biosparking. Ini hampir sama dengan bioventing tadi, saja dia posisinya ada di saturated zone, zona saturasi di bawahnya. Prinsipnya sama, di dalamnya itu injeksi udara, sebetulnya O2 ya, cuman kita tidak menggunakan O2 murni, tapi menggunakan udara. Kemudian juga nutrien diinjeksikan ke zona saturasi untuk apa? Untuk menumbuhkan aktivitas mikroorganisme. Oke. Ini juga kalau di zona saturasi, berarti kan bahan organik atau anggaplah itu hidrokarbon, itu kan dia terlarut ke dalam air tanah. Gitu ya. Nah, ada gambarnya enggak? Nah, kira-kira gini. Jika ternyata kondisi pencemaran itu ada yang pertama Anda lihat posisinya dulu ya. Posisinya itu pencemar itu ada di sini di saturated zone. Anda tahu bahwa ini unsaturated zone atau zona Vados. Ini saturated zone. Artinya apa? Ini ada zona jenuh. Di sini ini ada air tanah. Polutan itu anggaplah BBM atau hidrokarbon itu pecah, lalu kemudian dia mencemari ini, berada di posisi saturated. Jadi air tanahnya itu memang sudah tercemar karena hidrokarbon tersebut. Artinya air tanah tercemar oleh hidrokarbon. Teknik biosparking itu hampir sama sebetulnya. Cuma medianya kalau di sini itu di zona Vados, artinya dia di dalam tanah. Di sini ada tanah. Kalau di sini posisinya itu ada tanah yang di dalamnya jenuh dengan air. Artinya apa? Bahwa polutan tersebut itu terlarut. Dia terlarut di sini. Sama prinsipnya, dia disuplai udara, dia masuk ke dalam
nutrien juga masuk ke dalam. Fungsinya bahwa ini sebenarnya mau menghidupkan mikroorganisme yang ada di dalam. Oke ya. Jadi ini supaya di sini terjadi proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah menggunakan injection well. Masuk, terdekomposisi. Ini sama seperti yang tadi. Ini dihisap lagi. Kalau ini yang dimasukkan ke dalam, diinjeksi, ini dihisap menggunakan blower. Nah, pasti ini kan kondisinya air itu. Jadi fungsinya ini bukan untuk mengambil air tanah yang tercemar, tetapi ini sebenarnya mengambil tadi itu impurities dari proses dekomposisi bahan organik yang dia berupa gas. Tentu saja dia terlarut kan di dalam air, makanya di atas ini selalu ada groundwater treatment. Jadi yang dihisap dari dalam tanah ini gitu. Seperti yang tadi, mirip. Sebetulnya perbedaannya mudah sih. Itu perbedaannya adalah satu, dia ada di zona Vandos untuk yang bio venting, biosparbennya dia posisinya ada di saturated zone, zona jenuh. Dua-duanya sama, menginjeksi O2 atau udara gitu ya, dan nutrien ke dalamnya supaya terjadi proses dekomposisi lalu eksesnya diambil menggunakan blower. Saya kira ini mudah ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Apakah saya ngomong sendiri? Terdengar, Pak. Dengar. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut di untuk yang situ. Oke, yang baru kita pelajari tadi adalah yang in situ. In situ. Sekarang kita bagaimana bioremediasi yang ex situ. Artinya bahwa polutan tersebut bisa. Jadi bioremediasi itu bisa in situ, bisa ex situ. Kalau ex situ tentu saja diekskavasi kemudian diolah. Nah, yang pertama, kalau Anda pernah belajar composting, ini familiar dengan ini ya. Anda sudah pernah, Anda kenal dengan land. Halo? Sudah pernah belajar farming? Belum. Belum pernah diajarkan di mana?
di ini di sampah biasanya. Apa itu? Pasti atau limbah padat ya? Pengolahan limbah padat ya? Iya, Pak. Oke. Satu, kita belajar mengenai bioremediasi ketika land farming. Land farming ini bisa dilaksanakan secara dua. Dia mau itu bisa, dia ex itu bisa. Tujuannya adalah ya, untuk mengoptimasi degradasi kontaminan dengan proses biologi, gitu ya. Ya sebetulnya prinsipnya itu sama, bahwa ini sebetulnya digunakan untuk penguraian gitu ya, atau dekomposisi senyawa-senyawa pencemar, misalnya minyak atau yang lain. Memanfaatkan apa? Mikroba berdegradasi. Oke? Terus mikroba berdegradasi biasanya terdiri dari berbagai macam mikroba, atau dia itu proses dekomposisinya ini itu endogenes. Jadi apapun yang terjadi di situ itu macam-macam gitu ya. Oke, prinsip kerja land farming ini adalah satu, pengondisian lingkungan, yang kedua tetap sama. Dikasih kecukupan nutrisi, kecukupan air, kecukupan oksigen dan sebagainya. Sama saya kira ya. Kayak orang mau bikin kompos. Ini adalah bioremediasi land farming. Gimana ya? Nah, ini aja dah. Land farming itu hanya begini. Ini ngapain ini? Jadi ditumpuk-tumpuk. Oke, prinsip land farming seperti ini kira-kira. Jadi dia hanya ditumpuk seperti ini. Kemudian dibolak-balik. Jadi bolak-balik untuk aja, ditumpuk terus dibolak-balik. Tidak ada perlakuan khusus. Gitu ya. Tidak ada. Fungsinya itu apa? Supaya ini injeksi udaranya itu. Dibolak-balik itu kan sebetulnya untuk memasukkan oksigen ke dalam tumpukan bahan yang dibioremediasi itu. Tapi sebelumnya bahwa bahan ini sudah ditambahkan dengan ini sudah ada dicukupkan lah ya. Ini dicukupkan nutriennya. Ini nutrien. Oke, kata kuncinya nutrien ya, bukan foodnya ya. Nutrien. Maka dicukupkan juga O2-nya dengan cara dibolak-balik. Jadi suplai oksigen itu kan bisa macam-macam, dibolak-balik bisa, disuplai menggunakan juga bisa, macam-macam ya. Itu suplai oksigen untuk proses dekomposisi. Nah kalau ini land farming ini dia hanya ditambahkan nutrien pada apa namanya tanah yang tercemar itu, tercemar, kemudian ditambahkan nutrien, kemudian ditambahkan disuplai oksigen, kemudian ya sudah, fungsinya land farming ini hanya mengoptimalkan dekomposisi mikroorganisme yang ada di sini. Itu ya, seperti ini prinsipnya. Ya kalau di lapangan sih seperti ini dibuatnya. Ini tuh fungsinya. Ini untuk melakukan proses pembalikan. Untuk apa? Untuk suplai
untuk suplai O2. Gitu ya. Nah, proses dekomposisi itu sebetulnya simpel, ya. Sebetulnya simpel. Anda lihat prosesnya bahwa ini land farming, bentuknya seperti ini, ditumpuk, kemudian dibolak-balik, disuplai nutrien, kemudian dibolak-balik untuk suplai oksigen. Teknisnya seperti itu. Terus dengan sistem windrow juga seperti ini. Anda lihat gambarnya ini ya. Terdiri dari beberapa pipe. Ini windrow. Ini windrow. Ini aerated static pile atau biasa disebut static pile system. Bedanya adalah dari suplai oksigennya. Suplai oksigennya dia menggunakan pipa ke dalam tanah. Oke ya. Masuk ke dalam tanah. Jadi oksigennya itu dimasukkan di dalam tumpukan pile. Ini gambar suplai oksigennya itu di situ. Ya, ini hanya berbeda di suplai oksigennya. Nah, anunya seperti itu ya. Visual seperti ini. Jadi di dalam vessel, kemudian vesselnya ini akan berputar. Perputaran vessel ini untuk suplai oksigen. Yang di dalamnya tentu saja sudah ditambahkan nutrien, gitu ya, dan dijaga pH dan suhu. In vessel system. Berarti ada 3 tadi ya. Ini sebetulnya metode rekayasa engineering-nya aja yang berbeda-beda, tetapi sebetulnya prinsipnya itu sama. Prinsip dasar teorinya adalah sama. Nah, dasar teorinya apa sih sebetulnya? Oke. Kita akan mendekomposisi apa namanya bahan organik. Kita buat dulu. Misalnya kita buat pile seperti ini. Ini adalah tumpukannya. Kenapa selalu begini? Tumpukan ini sebetulnya fungsinya supaya kita bisa mempertahankan. Kenapa kok nggak dibuat begini saja gitu? Tumpukannya tadi itu. Kenapa dibuat seperti ini sih? Kenapa nggak seperti ini gitu? Fungsinya ini adalah ini digunakan ini untuk mempertahankan panas yang ada di dalam sini. Ini untuk mempertahankan panas. Nah, urutan pertama yang terjadi di sini adalah oke, yang dimasukkan ke sini itu kan sebetulnya itu O2. Meskipun udara yang kita masukkan di sini. Terus nutriennya, substratnya itu adalah polutannya. Polutan
Ini adalah substratnya. Atau makanan bagi mikroorganisme. Atau tadi di segitiga triangle tadi ini disebut sebagai food. Polutan ada substratnya. Lalu ini food, gitu ya. Oke, ini O2, ini disuplainya berarti O2 ini udara. Lalu di sini disuplai lagi di dalamnya adalah nutrien. Atau suplemen gitu ya. Bagi mikroorganisme. Maka nanti di sini akan terjadi proses dekomposisi mikroorganisme. Gitu ya. Ini ada proses dekomposisi MO. Tahapan yang terjadi adalah ketika terjadi proses dekomposisi yang pertama. Jika bahan ini kan jika dia mengandung kadar air, maka terjadi proses hidrolisis dulu. Hidrolisis. Ini dia akan melepaskan kadar air yang berlebih. Maka biasa disebut itu sebagai air lindi. Gitu ya. Nah, pada saat tahap pertama, jadi bahan ini, itu pertama itu dia akan melepaskan air dulu, yang kita tumpuk di sini. Melepaskan air. Pasti air keluar, air lindi. Jadi tahap pertama itu pasti banyak air lindi yang keluar gitu. Nanti lama-lama akan sedikit berkurang, akhirnya lama-lama nggak ada. Air lindi nggak akan keluar. Gitu ya. Sesuai dengan terjadinya proses dekomposisi itu. Ketika terjadi pelepasan kadar air ini sebetulnya proses dekomposisi itu sudah ada yang dilakukan oleh makrodekomposer. Dia ini, makrodekomposer ini akan memecah bahan. Ini memecah bahan. Nah, dalam proses pemecahan bahan itu sudah hidup juga mikrodekomposer yang dia mendekomposisi ini memecah bahan. Ini menjadi, makanya pertama kali ketika dipecah oleh makrodekomposer itu dia bahannya luas permukaannya makin tinggi. Nah, mikrodekomposer itu ini mendekomposisi lemak, gitu ya, protein, terus glukosa yang terlarut di bahan. Ini terjadi secara bersamaan pada proses hidrolisis. Nah, makanya ekses dari proses dekomposisi oleh mikrodekomposer ini kan pasti nanti akan muncul asam-asam organik. Asam butirat, asam asetat itu ada di sini. Ya, asam organik. Jadi nggak usah khawatir,
ini nggak anu kok, apa namanya, ekses saja, ya, dia sama-sama. Maka biasanya dia itu kondisinya sama, pH-nya akan turun karena asam-asam organik tersebut. Oke ya, Anda coba Anda bayangkan itu terjadi pada proses yang ini ya, yang seperti ini ya. Ini terjadi apa? Nah, ini juga gitu. Ini yang terjadi seperti apa sih kok yang awalnya ini terus jadi hitam begini gitu ya. Seperti ini juga. Oke. Karena dia asam, asam ya, maka ketika terjadi pelepasan kadar air ini, berarti kan ada air ini yang dilepaskan, lindi ini kan berarti asam toh. Karena ada kehadiran asam-asam organik. Makanya lindi itu ketika dia melewati tumpukan ini, tumpukan file ini, dia itu pada kondisi yang asam. Makanya apapun yang dia lewatin di tumpukan ini itu bisa terlarut. Misalnya sini saya besi gitu ya, ya besi terlarut. Dia kondisinya asam. Anda misalnya mau bersihkan kerak apa itu ya, kasih aja asam, pasti dia lepas. Ya, misalnya mau membersihkan apa? Di besi di kompor saya itu banyak sekali keraknya gitu. Ya udah rendam aja pakai air, pakai apa? Asam. Gitu ya. Kalau nggak berani asam kuat ya asam asam organik nggak apa, walau di rumah ada cuka ya rendam di cuka. Itu asam asetat itu. Nanti pasti lepas. Pasti apa namanya? Terlarut. Nah, maka itu lindi itu ketika lewat di sini di tumpukan file ini di sini ya. Ini selalu gitu, dia akan membawa di sini ini, dia akan membawa apapun yang ditumpuk di sini, melarut apapun yang Anda tumpuk. Anda membukan apa logam, yang pasti nanti ada kadar Fe-nya. Ada logam apa ada Hg-nya, dia ikut. Bahan organik apalagi, gitu ya, dia melewati lignoselulosa, terlalu itu. Itu makanya lindi yang keluar, air yang keluar di sini bisa melarutkan apapun. Makanya biasanya apa namanya bahan organiknya tinggi, kandungan logam berat tinggi, itulah sifatnya si lindi. Karena kondisinya dia asam. Oke. Lalu yang kedua, pada proses mediasi setelah hidrolisis masuklah ke fase mesofilik. Mesofilik 1. Kalau ini tadi hidrolisis suhu yang ada itu masih suhu psikofilik. Ini pada kondisi suasana psikofilik. Nah, ini sudah. Lalu kemudian karena ini terjadi proses dekomposisi, maka di sini terjadi proses dekomposisi bahan-bahan tadi, bahan organik yang ada di situ, ya, oleh mikroorganisme mesofilik, ya. Ini terjadi proses dekomposisi bahan organik setelah dipecah. Artinya di sini ini mikroorganisme ini sudah mulai banyak. Karena apa? Luas permukaannya ini makin luas, maka jumlah mikroorganisme semakin bertambah. Di mesofilik inilah sebetulnya proses dekomposisi itu mulai berjalan. Mulai berjalan. Nah, karena kalau proses dekomposisi itu kan
secara aerob itu kan bahan organik. Ada mesofilik itu kan tadi dekomposisi terjadi pada fase mesofilik itu ketika ini terjadi pertumbuhan mikroorganisme yang sangat banyak, gitu ya. Dan tadi bahan-bahan itu sudah dipecah luas permukaannya oleh makrodekomposer pada saat hidrolisis. Maka kalau reaksinya dekomposisi itu kan bahan organik apa plus O2 ya menjadi apa ya? Ada yang tahu? Ini ada mikroorganisme di sini. Jadi apa? Halo? Ini proses dekomposisi secara aerob ini. Kalau aerob itu jadi apa? Apa ini ya? Dekomposisi bahan organik itu secara aerob itu menghasilkan apa sih? Menghasilkan apa? Halo, CO2. Apa lagi? Plus H2O. Plus apa lagi? Ada yang tahu? Halo? Apakah saya ngomong sendiri? Ah, jangan-jangan ngomong sendiri saya ini. Halo? Iya, Pak. Saya ngomong sendiri kah? Hah? Enggak. Terdengar suara saya? Pak. Nah, syukurlah. Anda masih bisa konsen. Kalau bahan organik, ada CO2, menghasilkan CO2, H2O, apa lagi? Unsur-unsur hara, Pak. Unsur hara. Humus. Terus? Panas. Ada Energi. kalor di situ, Pak. Ya, energi Ya. sebagai panas. Energi panas. Terus? Ada impurities di sini, jangan lupa ya. Selalu ada impurities. Pengotor. Ini biasanya berupa gas, H2S, gitu ikut-ikut ya keluar. Oksigen juga ada ikut-ikut keluar tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita mengoperasikan aerob itu tidak selalu bisa murni. Kadang-kadang dia ada proses dia anaerob gitu. Meskipun nggak dominan. Misalnya Anda mendikonsumsi 2 hari gitu ya, sekian jam itu dia mungkin bisa jadi anaerob gitu ya. Makanya dia ada impuritisnya.
Oke, kembali ke tebak. Ini ada energi yang disebutkan Mas Adi, ada energi yang di sini itu energi sebagai panas. Ada panas yang dikeluarkan ketika terjadi proses dekomposisi secara aerob. Maka tidak heran ketika tumpukan sampah di TPA itu kalau pagi gitu kayak berembun, kayak ada uap airnya gitu, karena di dalamnya panas. Gitu ya. Nanti dicoba sendiri ke TPA, dilihat, dicelupin tangannya ya 1 meter lah ke dalam tumpukan itu, kira-kira anget apa enggak gitu ya. Lalu ini ada panas yang tumpul. Bagaimana dengan ini tadi? Makanya ini tadi, nah Anda fokus di panas. Artinya tumbukan pile Anda ini kan berarti panas ini. Ini memunculkan panas yang ini tadi. Makanya kenapa kok tidak dibikin lebar begini? Ini sebetulnya untuk mempertahankan panas yang ada di tumpukan ini. Di tumpukan ini. Jadi ada panas di sini ya. Di sini ada energi yang muncul nanti. Karena makanya harus dipertahankan. Nah, panas ini 40% itu digunakan untuk proses dekomposisi lagi, 60% itu ini hilang ke lingkungan. Hilang ke lingkungan. Nah, seandainya Anda itu tadi itu tumpukan untuk proses bioremediasi kalau dilebarkan seperti ini pasti panasnya hilang. Ini hilang ke lingkungan. Ini hilang ke lingkungan. Oke ya. Nah, proses ini kan terjadi terus-menerus nih. Terus-menerus ini 60%. Nah, ini kan berarti panasnya selalu meningkat pada fase mesofilik. Yang akhirnya nanti, karena ini terjadi terus-menerus, maka suhu ini kan semakin bertambah tuh. Suhu ini semakin bertambah terus. Maka fasenya, karena suhunya naik terus, maka dia nanti akan tercapai suhu termofilik. Jangan salah, suhu tumpukan pali itu bisa sampai 70-80 derajat loh. Gitu ya. Nah, pada fase termofilik ini menunjukkan bahwa proses dekomposisi itu berjalan dengan baik. Ketika dia bisa mencapai suhu termofilik. Jadi ketika ini suhunya naik terus gitu ya, naik terus dari 40 misalnya gitu, dia naik suhunya makin lama 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat. Nah, secara otomatis, secara hukum alam, mikroorganisme mesofilik ini akan mati toh. Dia mati digantikan dengan mikroorganisme termofilik. Jadi karena proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme mesofilik ini, maka dia akan mati sendiri ketika proses itu berjalan. Digantikan oleh mikroorganisme termofilik. Nah, pada fase termofilik inilah sebenarnya termofilik ini dekomposisi terjadi itu paling cepat itu ada di termofilik. Ini adalah dekomposisi tercepat. Jadi dekomposisi optimal itu ada di fase termofilik. Dengan suhu yang sangat tinggi, disinilah terjadi proses di sini ini, sorry saya agak lupa. Di sini ini mikroorganisme patogen ini akan mati. Dengan suhu yang sangat tinggi ini. Jika misalnya tumpukan
sampahmu tadi, tumpukan apa namanya, limbah yang tercemar tadi yang akan kita dekomposisi tadi mengandung mikroorganisme patogen atau mikro pembawa penyakit, dia akan mati di sini. Proses ini ada terjadi di proses termofilik. Oke ya. Mulai sudah 50, 60 up, itu kan sudah mulai ke fase termofilik kan ya. Jadi fasenya mesofilik, termofilik. Nah, pada fase termofilik ini proses dekomposisinya terjadi sangat cepat. Lama-kelamaan substrat dulu ya, food atau bahan organik itu, polutan itu, lama-lama substratnya akan habis toh. Substrat akan turun. Jika substrat atau foodnya itu habis, maka mikroorganismenya juga akan ikut turun. Ya toh, makanannya habis, pasti yang lain akan mati. Mikroorganisme jumlahnya akan menurun. Penurunan jumlah mikroorganisme itu, maka proses yang terjadi ini tadi juga mengalami proses penurunan. Artinya apa? Energi yang dihasilkan itu juga akan sedikit, juga akan turun. Maka ditumpukan pile tadi, suhunya akan menurun. Gitu ya, suhunya akan menurun. Maka suhu itu akan kembali ke suhu mesofilik lagi. Proses ini disebut sebagai fase mesofilik kedua. Pada masa mesofilik kedua ini bahan organik sudah mulai nggak ada. Terbatas. Ini mulai terbatas. Itu. Nah, biasanya pada fase mesofilik kedua ini dekomposer selain mikroorganisme itu mulai berperan, misalnya jamur, yeast, itu mulai berperan di sini. Oke ya. Nah, penurunan mikroorganisme pada mesofilik kedua akhirnya mikroorganisme bisa dibilang mikroorganisme sudah bahan organiknya sudah mulai habis. Ketika bahan organiknya sudah mulai habis, maka dia masuk ke fase stabilisasi. Di fase stabilisasi semuanya itu stabil. pH stabil, suhu, tekstur, warna, pokoknya dan seterusnya stabil. Ini misalnya Anda simpan, itu pun dia tidak akan terdekomposisi. Dia tidak mungkin bau, tidak mungkin, ya udah, pokoknya dia mengalami fase proses stabilisasi. Oke. Jamur, yeast, dan sebagainya ini tadi, itu perannya itu ada di mesofilik kedua. Ketika itu dia sudah mikroorganisme ini kan mampunya itu biasanya dia hanya bisa mampu mendekomposisi sesuatu yang terlarut gitu ya, lemak, protein gitu. Kalau lignoselulosa itu apa namanya, selulosa sama hemiselulosa. Untuk lignin biasanya dia tidak kuat mikroorganisme itu. Makanya lignin ini itu didekomposisi oleh ini jamur. Jadi kalau misalnya ada jamur tumbuh pada pohon atau pada tumpukan itu sebenarnya dia itu mendekomposisi bahan yang tidak bisa didekomposisi oleh mikroorganisme. Maka dia didekomposisi oleh sejenis jamur dan ya. Nah, itulah yang terjadi di sini yang saya kasih gambar-gambar tadi. Proses bioremediasi itu seperti itu kira-kira ya yang terjadi.
secara teori itu seperti ini ya. Ini ditumpuk, dibolak-balik untuk suplai oksigen. Bahwa pada proses itu adalah perlu oksigen. Kalau begini ini berarti dia itu tidak akan sampai mencapai pada fase termofilik. Itulah kelemahannya land farming. Land farming itu prinsipnya dia itu hanya mengoptimalkan proses dekomposisi itu aja. Gitu ya. Ini proses dekomposisi jadi cuma begini aja bolak-balik. Itulah kelemahannya land farming. Terus windrow ini sudah mulai ditumpuk filenya seperti ini. Nah, ini yang proses terjadi yang seperti ini tadi. Makanya kadang-kadang kalau bikin kompos itu ditutup gitu ya. Ini ditutup dengan terpal atau ditutup dengan apa gitu ya. Fungsinya apa sih? Tadi itu mempertahankan panas. Jadi supaya dia bisa mencapai fase termofilik ya. Ditutup terpal ini supaya dia masuk termofilik. Begitu juga proses yang ini. Nah, kalau ini kan gitu ya, ditumpuk, terus kemudian dibalik-balik. Gitu ya. Ini proses membalikannya menggunakan alat ini. Nah, ini untuk membalik. Kenapa membalik? Kita perlu O2. Supaya dia tetap aerob. Gitu ya. Kalau dia anaerob, ini bau ini. Pasti akan keluar gas kan. Nanti itu biasanya kalau anaerob itu keluar gas. Siapa yang tahan nyium gas amonia atau gas H2S gitu ya? Siapa yang bisa nyium itu? Kalau anaerob kan pasti munculnya itu kan ya. Nanti muncul belatung, nanti muncul apa namanya itu lalat gitu ya. Ini pernah terjadi. Dulu ada perusahaan kelapa sawit itu kan tandan kosong sawitnya itu diolah menjadi composting, diproses supaya bisa digunakan untuk memupuk apa namanya itu tanaman sawitnya. Gitu ya. Ternyata prosesnya itu yang tadinya settingannya memang aerob gitu ya, dan sudah terjadi beberapa tahun gitu. Suatu ketika terjadi proses error, prosesnya itu nggak aerob lagi, jadi anaerob. Maka tumpukan yang sekian ton, sekian hektar itu semuanya jadi bubur, lalu kemudian muncul belatung dan lalatnya itu kayak, waduh, itu hampir terkepung satu emplasmen itu terkepung lalat dan berlangsung berbulan-bulan. Gitu ya. Saya dulu pernah ke sana sampai mereka bingung. Bingungnya itu asal lalat ini dari mana ya katanya. Kok emplasmen atau pemukiman atau pabrik mereka itu semua terkepung lalat. Bingung dia. Dari mana gitu. Karena dilihat di sumbernya ini tidak ada lalat. Di sumber tumpukan sampah mereka, compostingnya itu nggak ada lalat di situ. Hanya saja proses belatungnya banyak sekali gitu. Tapi di pemukiman di mana itu lalatnya luar biasa. Saya pernah ngecek ke sana. Kemudian saya bilang, ini proses compostingnya gagal ini rusak. Maka harus segera disuplai dengan udara. Kalau enggak ya nanti lalatnya nggak akan hidup, mau disemprot sampai kapanpun dia memproduksi terus. Gitu ya. Gitu. Oke. Ini juga prinsipnya sama ya. Ini ya. Tadi itu seperti yang teori tadi. Dibolak-balik, kemudian disuplai. Pokoknya prinsipnya tadi bahwa kita selalu injeksi udara, kemudian dipertahankan suhunya, makanya selalu ditumpuk begini, supaya dia bisa termofilik dan terdekomposisi dengan baik. Nah, static pump, bedanya dengan windrow adalah suplai oksigennya. Kalau di sini tadi kan dibolak-balik dengan cara pembalikan untuk suplai oksigen. Kalau di sini, ini suplai oksigennya menggunakan pipa. Nah, ini adalah pipa oksigennya nih. Bukan oksigen sebetulnya, udara yang disuplai di sini.
Tapi kan sebetulnya proses ini memerlukan oksigen gitu. Gitu ya. Kan udara mengandung oksigen sekian persen. Makanya yang diperlukan di sini mikroorganisme adalah sebenarnya oksigen. Jadi static pile system itu adalah dia suplai oksigennya itu sendiri. Dia menggunakan blower. Jadi diinjeksi ke sana. Kelemahannya ini harus diukur. Kalau tidak tepat, maka suhunya akan jatuh. Misalnya Anda suplai itu terus setiap hari, tidak pernah berhenti, maka suhunya di sini, suhu file tumpukannya ini akan jatuh. Akan turun, nggak pernah sampai termofilik. Itulah kelemahannya. Makanya dosis yang digunakan untuk suplai oksigen harus pas ketika menggunakan blower dengan sistem static pile. Saya pernah operasikan ini, karena dioperasikan tiap hari, saya nggak pernah dapat psikofilik, mesofilik terus. Gitu ya. Ini memang, tetapi ketika blower itu dimatikan, dia aerob, dia anaerob. Nanti belatung banyak sekali. Ya itu proses yang terjadi. Kemarin kan sempat saya ulas bahwa sebetulnya kebutuhan oksigen di sini, kebutuhan oksigen itu kan sesuai, itu kan linear kan ya. Kalau Anda lihat sebetulnya ya. Kebutuhan oksigen di reaksi ini kan sama. Kalau dilihat reaksinya. Yang ini kan kebutuhan oksigen. Kali kan pakai blower ya, yang aerated started pile. Ini kan untuk kebutuhan oksigen yang di sini. Ini kan sama sebetulnya, imbang dengan jumlah bahan organiknya. Padahal bahan organik ini seiring dengan waktu dia turun. Maka seharusnya ini juga kebutuhannya menurun kan. Cuma untuk mengepaskan ini itu nggak bisa sama. Misalnya sehari dari satu tumpukan itu berapa jumlah karbon yang hilang gitu kan susah ini ngitungnya. Maka nggak selalu bisa presisi. Gitu ya. Nah ini juga gitu, static file system sistemnya seperti itu, bedanya hanya itu aja. Oke, jadi tanahnya ditumpuk seperti ini ya, yang tercemar, ditumpuk seperti ini. Ini skala industri seperti ini. Nah, in vessel itu sama sebetulnya, hanya dia menggunakan sebuah vessel yang ditumpuk seperti ini ya. Gampangannya lah skala kecil seperti ini. Ya, masuk ke sini dan vessel ini akan berputar tujuannya untuk suplai oksigen. Jadi kalau yang satu tadi, kalau yang static pile itu menggunakan blower, kalau ini menggunakan drum yang diputar, diaduk. Cuman dia modelnya diputar di dalam. Nah ini sebetulnya cenderung ini lebih cepat, gitu ya, dan mudah dioperasikan sebetulnya. Investor system kira-kira seperti ini ya. Anda bisa buat skala kecil, skala besar, mudah. Yang penting prinsip proses yang terjadi tadi itu seperti yang tadi. Misalnya, oh kok ini punya saya berbau ya, oh berarti kurang suplai oksigen gitu ya. Ini kok suhu saya nggak pernah naik ya, kenapa? Dia nggak pernah bisa termofilik. Anda cek, kurang apa nih? Kurang nutriennya, kurang mikroorganismenya, atau substratnya yang sudah habis. Gitu ya. Makanya perlu dipantau suhu dan pH itu secara terus-menerus ketika melakukan bioremediasi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan.